ya. Oleh Ibu Cifung ya. Cifung akan berdoa dulu. Doa singkat ya, Cifung. Ya, selamat malam Mbak Ya, Blajon. selamat malam Cifung. Semuanya. Selamat malam, Mari kita Bapak. kami Salam, Bu. terima kasih kami datang padamu. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Semoga semuanya dipulihkan. Pada saat ini kami menyembah-Mu. Kami mengucap syukur dalam penyembahan ini kami dipulihkan, kami disegarkan kembali. Terima kasih Tuhan untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan juga Pak Blajon, dibungkus dengan kuasa darah Engkau yang berkarya Roh Kudus. Terima kasih. Kebenaran-Mu terjadi, kemuliaan-Mu terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Oke, baik teman-teman semua. Kita akan siapkan hati kita ya untuk beribadah kepada Tuhan, dan semua mic-nya harap bisa dimatikan ya. Kecuali yang bertugas, dan setelah bertugas mic bisa ditutup kembali. Oke, baiklah. Selamat malam teman-teman semua ya, Bu Marta dan semuanya. Senang sekali kita boleh bertemu malam hari ini ya. Oke, mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Dan kita akan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa di dalam hidup kita semua ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat masih ada dalam hidup kita semua. Oke, kita akan pujikan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Kami mau datang menyembah Yesus dengan segenap hati di dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, baiklah teman-teman, kita akan nyanyikan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Yang layak kita sembah, layak kita tinggikan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja, Dialah Raja segala Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
puji, penuhi tatamu. Sembah Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang bertata, Yesus Raja segala raja. Sembah dan puji, penuhi Sembah dan puji, penuhi Sembah dan tatamu. puji, penuhi Sembah dan puji, penuhi Sembah dan tatamu. puji, Yesus Tuhan bertata di sini. Mari Tuhan bertata Yesus Tuhan Engkaulah Raja. Haleluya, Yesus, tepuk tangan yang meriah bagi Kami Tuhan. bernyanyi, kami bersorak bagi Kami bersorak. nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Atas Bersuka atas perbuatanmu, selamanya kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. dan hormat asbab Pujian hormat kuasa bagi ku bersyukur atas perbuatanmu. bersuka Selamat atas berkasih perbuatanmu. Engkau Tuhan. Selamanya ku Tiada kasihi janji Engkau seperti yang Tuhan. ada Tiada janji padamu. seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada Tiada janji padamu. seperti Tiada yang janji ada seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang Terima kasih Tuhan. Amin ya. Oke, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa dulu ya sebelum firman Tuhan akan disampaikan malam ini. Dan oke, doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Sonya dari Surabaya ya. Ibu Sonya akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami semua di sepanjang pagi sampai malam hari ini. Dan kami bersyukur lewat kesempatan ibadah gereja CLCC, kami boleh menghadirkan hadirat Tuhan, bahkan kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami Ya, percaya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan sungguh-sungguh boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Bahkan kami mau terus menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian. Kami terus mau
memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena setiap pujian ada kuasa mujizat bagi kami semua. Yes. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan sabdamu, taburan firman-Mu lewat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sargunan. Tuhan, lawat setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Kami percaya biar kuasa Roh Kudus terus menyala-nyala di dalam hati dari Pak John, sehingga firman Tuhan yang kami dengar bukan kami mendengar sebagai anak-anak, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau berdoa buat setiap kami yang akan mendengarkan, boleh kami praktekkan itu di dalam kehidupan kami bersama keluarga, bahkan kemanapun kami berada. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat prasarana yang akan kami pakai masing-masing di dalam rumah kami, lewat HP, laptop, bahkan semuanya kami mohon Ya, kuasa Roh Yesus. Kudus-Mu. Berikan kelancaran semua, sehingga prasarana yang Amin. akan kami pakai, kami boleh sungguh-sungguh duduk dengan serius, duduk dengan tenang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Makasih Pak John. Amin. Terima kasih Bu Sonya Putirai dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Sonya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, dan malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan malam ini Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua akan memperdengarkan firman Tuhan pada malam ini buat kita semua ya. Kalau malam ini firman Tuhan sebelum dikhotbahkan sudah didoakan oleh Ibu Majelis Sonya Putirai dari Surabaya, dan sekarang firman Tuhan akan diperdengarkan oleh Ibu Majelis Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Oke, baik Ibu Weli bisa buka mic-nya. Haleluya. Oke, baiklah teman-teman. Ya, Oke, bagaimana di sana, aman ya Bu Weli? puji Signal? Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan selalu. Amin ya, baik. Oke. Ya, saya ingin bertanya buat kita semua, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 611. Ada yang tahu Bapak Ibu? Malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-618 ya. Haleluya. Oke, dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan didoakan oleh sahabat kita terkasih Ibu Lince Rompas dari Surabaya. Haleluya, firman Tuhan yang sangat indah di malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian ya, kita akan mempelajarinya. Oke, Pak Darmawan Lim SH dari Medan ya, sudah bersama kita, dan selamat datang Bapak Ibu Janter ya. Selamat bergabung bersama dengan kita semua, dan malam ini sukacita Tuhan memenuhi kita semua ya. Amin. Damai surgawi dari Tuhan Yesus selalu melimpah buat kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Dan orang-orang yang dengar firman malam ini, orang-orang yang luar biasa, akan mendapatkan sebuah kepastian ya. Oke, kita akan lihat dulu tema kita di malam hari ini, sebuah tema yang sangat indah buat kita semua ya di malam hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan selamanya. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu, tema kita ya, kita sudah tiba di serial yang ke-600 ya, 18. Semua ini oleh anugerah Tuhan ya. Dan tema kita malam hari ini adalah kemuliaan Allah dalam jaminan. Katakan jaminan. Jaminan siapa saudaraku? Jaminan Yesus bagi kita ya. Jaminan Yesus bagi kita itu di mana? Di sorga. Amin Bapak Ibu ya. Nabi, rasul, siapapun manusia hebat sekalipun tidak bisa menjamin manusia ke sorga. Yang bisa menjamin manusia ke sorga yaitu saudara dan saya. Yang bisa menjamin kita ke sorga yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bilang amin ya. Amin. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita pada malam ini. Sebelum kita masuk pada nats Alkitab, saya ingin bertanya buat kita semua dulu ya. Apakah benar Bapak Ibu
Ada kemuliaan Allah dalam jaminan Yesus bagi kita di sorga. Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Ada. Ada, ya. Wow, semuanya sudah belajar, sudah ngerti ya. Pasti ada. Amin ya. Lalu bagaimana kalau ternyata itu bukan Yesus yang menjamin kita ke sorga? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya tidak ada ya. Ada. Dan yang bisa menjamin kita ke sorga itu pasti Yesus. Amin ya. Dan pasti ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ya. Oke, kita lihat memahami rahasia ini tema kita. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita ya. Di malam hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini adalah pesan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Mari kita lihat ya. Nats Alkitab Yohanes 14 ayat 1 dan 2 sampai 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Amin. Jadi lewat ayat ini kita belajar bahwa ternyata Yesus menjamin kita di sorga ya. Artinya dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Kenapa? Karena memang dia asalnya dari sorga. Dia datang ke bumi ini menjelma menjadi manusia. Sebagai juru selamat, dia menyelamatkan kita semua dengan cara apa Bapak Ibu? Dia mati di atas kayu salib untuk dosamu dan dosaku, dia telah tebus semuanya. Bahkan dia sudah menghancurkan segala pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan dia telah merebut kita dari tangan iblis. Dia telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, semua kutuk sakit penyakit, kutuk nenek moyang, kutuk kemelaratan, kemiskinan, segala kegagalan kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib ya. Dan itulah sebabnya dia berkata sudah selesai. Pada waktu dia mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup, setelah itu 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Ngapain ke sorga Bapak Ibu? Karena dia memang asalnya dari sorga, jadi dia harus pulang kembali ke sorga ya. Ngapain dia ke sorga? Dia ke sorga sediakan tempat bagi kita semuanya. Katakan amin ya. Dan itulah sebabnya Yesuslah yang menjamin keselamatan kita di sorga. Ya, saudara-saudaraku. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, ajarannya boleh banyak, kitab suci boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, tempat ibadah boleh banyak. Tapi untuk urusan keselamatan di sorga tidak banyak jalan ya. Hanya satu-satunya jalan, the one way untuk menuju sorga melalui Yesus Kristus. Bilang amin ya. Haleluya, haleluya. Dan Yesus datang bukan membawa agama di bumi, tapi dia datang membawa keselamatan. Dia menawarkan keselamatan siapa yang percaya kepadanya. Engkau dari suku bangsa manapun, latar belakang agama manapun, engkau dari berbagai macam etnis manapun, ketika engkau percaya Yesus, maka engkau diselamatkan. Katakan amin ya. Jadi Tuhan datang bukan mencari orang benar, tapi dia mencari orang berdosa. Tuhan cinta orang berdosa, tapi ingat Bapak Ibu, dia benci dosa orang itu. Itulah sebabnya dosa di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat serius ya. Karena dosa inilah mengakibatkan Yesus Sang Juru Selamat harus datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Ya, kenapa menyelamatkan kita dari dosa? Karena upah dosa, hasil perbuatan dari manusia yang berdosa itu adalah maut ya. Roma 6 ayat 23. Roma 3 ayat 23 bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Tanda orang yang berdosa itu apa? Dia kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan barang, kita bisa cari lagi. Kehilangan uang, kita bisa cari lagi ya. Kehilangan sesuatu yang berarti, kita bisa cari lagi. Tapi kalau orang sudah kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa, mau cari di mana? Nggak ada toko yang jual, nggak ada pasar yang jual, saudaraku. Nah, kemuliaan itu datangnya sumbernya dari Allah. Dan Allah memberikan kepada manusia berdosa pada waktu dia membuka hatinya, dia bertobat tinggalkan dosanya, dan dia buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah dia mendapatkan jaminan keselamatan di sorga. Ya, tadi tema kita ini kan,
Kemuliaan Allah dalam jaminan Yesus. Jaminan siapa Bapak Ibu? Yesus ya. Jaminan Yesus bagi kita di mana? Di sorga. Artinya kita semua ini punya tempat di sorga. Ya. Tuhan Yesus, jaminan Tuhan Yesus. Ya, amin ya. Jaminan Yesus Tuhan kita ya. Di sorga Bapak Ibu sekalian. Jadi karena Yesus itu Tuhan, maka Dia menyelamatkan kita semua. Amin ya, saudara-saudaraku. Nah, saudara sekalian, ini penting Bapak Ibu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa ya. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23 ya. Saudara-saudara, Yesuslah yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Amin ya. Oke, dan kita akan lanjut ya. Bapak Ibu, kita akan lihat bagian penting ini saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam jaminan Yesus. Jaminan siapa Bapak Ibu? Jaminan Yesus ya. Kenapa dia bisa menjamin? Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Bagi kita untuk apa? Mendapat tempat di sorga ya. Amin. Kenapa mendapat tempat di sorga? Karena dia pergi ya, dia pergi ke sorga untuk apa saudaraku? Dia sediakan tempat bagi kita di sorga. Nah, berapa banyak saudara yang hari ini mengerti bahwa engkau dan saya mendapatkan tempat di sorga? Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Lalu siapa yang menjamin kita di sorga, saudaraku? Tuhan Yesus ya. Jadi di sorga, kita yang percaya Yesus, kita mendapat tempat di sana. Masuk sorga itu pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan barangkali, bukan insya Allah, tapi itu pasti ya saudaraku. Makanya dalam doa-doa jangan berkata semoga engkau selamat, ya mudah-mudahan engkau selamat, barangkali engkau selamat, mungkin engkau selamat. Bapak Ibu, itu orang yang belum punya kepastian. Tapi kalau orang punya kepastian, saudaraku, dia doanya nggak seperti itu. Dia percaya bahwa dalam Yesus, iman pada Yesus dia diselamatkan, ya. Nah, setiap kita di sorga ini, kita mendapat tempat di sana. Tapi nanti untuk menentukan tempat kita itu besar atau kecil, mahkota itu banyak atau sedikit, bahkan tidak ada mahkota sekalipun, itu yang menentukan tergantung apa yang kita buat di bumi ini, saudaraku. Selama engkau dan saya masih hidup di bumi ini, engkau beribadah dengan tekun, engkau setia, memuji, menyembah Tuhan, dengarkan firman Tuhan, engkau mendukung pelayanan, engkau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang menentukan upahmu besar di sorga, ya. Besar atau kecil tergantung apa yang kau lakukan di bumi ini, ya. Jadi untuk perkara masuk surga itu pasti. Tapi untuk menentukan kita ini mendapatkan upah yang banyak atau upah yang sedikit, mahkota yang besar atau mahkota yang kecil, itu tergantung apa yang kita buat di bumi ini, Bapak Ibu, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, hidup ini kesempatan. Jangan engkau sia-siakan, saudaraku. Semasa Tuhan kasih engkau kesempatan, kau hidup di bumi ini, supaya engkau banyak berdoa, banyak beribadah, banyak melayani, banyak memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Engkau bisa mendapatkan hasilnya pada suatu hari engkau ada di sorga. Amin ya. Jangan sampai engkau kehilangan kesempatan dan engkau menyesal. Engkau minta Tuhan kasih kesempatan tapi sudah tidak mungkin lagi ya. Orang yang sudah mati tidak mungkin kembali ke bumi ya. Ingat cerita orang kaya dan Lazarus ya. Dia minta untuk dikembalikan ke bumi tapi Yesus bilang sudah tidak bisa lagi. Nah, karena itu hidup ini sebuah kesempatan, jangan engkau sia-siakan, saudaraku. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ini dapat kita pelajari terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 6 ya. Saudara-saudara, kemarin malam kita baru menyelesaikan surat Galatia ya. Dan tadi pagi kita sudah masuk di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Nah, malam ini kita akan bahas ayat 4 sampai ayat 6, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan menemukan kebenaran ya. Mengajar orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Mengerti Bapak Ibu tentang apa? Tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam apa saudaraku? Dalam jaminan Yesus.
bagi kita mendapat tempat di sorga. Ya, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak saudara percaya malam ini bahwa Yesus adalah Tuhan? Yang percaya Yesus adalah Tuhan, lambaikan tangan. Saudara, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kalau kita percaya Roma 10 ayat 10, 9 dan 10, kalau kau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan hatimu engkau diselamatkan, dan dengan mulut engkau mengaku, engkau akan diselamatkan. Amin ya. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Itu penting Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ada 3 tanda orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam jaminan Yesus ya bagi kita di sorga. Karena Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali umat Tuhan, mereka tidak mengerti ya bahwa ada kemuliaan Allah bagi kita selaku ya. Kemuliaan Allah dalam jaminan Yesus bagi kita di sorga. Banyak dari mereka yang tidak mengerti ini, saudaraku. Kalau saudara bertanya kepada saya, apakah mereka Kristen? Ya, dia Kristen. Apakah mereka di gereja? Oh iya, dia di gereja. Lahir dari keturunan Kristen. Apakah dia juga melayani? Ya, dia melayani. Tapi, saudaraku, ada tapinya. Tapinya apa, saudaraku? Banyak dari mereka ini tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam jaminan Yesus bagi kita di sorga. Tapi bersyukur Bapak Ibu sekalian, semua kita yang hadir malam ini, di dalam pelayanan ibadah Zoom Gereja CLCC ini, semua kita akan diajarkan untuk kita mengerti ya. Dulu kita nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu kita nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu kita nggak paham, sekarang kita jadi paham ya. Tentang apa, saudara? Jaminan Yesus bagi kita mendapat tempat di sorga. Nah, mari kita lihat siapakah dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini tanda yang pertama ya. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Tanda yang pertama yaitu mengerti. Saya tanya buat saudara sekalian, mengerti itu penting nggak? Penting Bapak Ibu ya. Orang yang tidak mengerti, maka dia mudah sekali dibohongi oleh iblis. Dia mudah sekali disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Maka ini penting Bapak Ibu. Mengerti pentingnya. Pentingnya apa saudara? Pentingnya dia menerima Allah yang kaya. Bilang Allah yang kaya ya. Allah kaya dengan apa saudara? Dia kaya dengan rahmat-Nya. Oleh karena kasih-Nya yang besar bagi umat-Nya. Bilang amin. Siapa malam ini percaya bahwa dia adalah umat Tuhan? Yang percaya dia adalah umat Tuhan, lambaikan tangan. Amin ya. Nah, tapi saya berdoa supaya malam ini jangan sudah sekedar jadi umat Tuhan saja ya. Umat Tuhan yang tidak belajar itu binasa Bapak Ibu ya. Hosea 4 ayat 6 bilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah ya. Aneh ya. Jadi umat Tuhan bertahun-tahun tapi tahu-tahu binasa. Kenapa binasa? Karena dia tidak belajar akan firman. Nah, malam ini kita belajar akan firman supaya membuat kita mengerti ya. Ini dulu. Bapak Ibu kita lihat ayatnya ya. Efesus 2 ayat 4. Efesus 2 ayat 4 yang berbunyi, tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Amin. Amin ya. Tetapi Allah yang kaya, Allah kaya dengan apa? Dengan rahmat ya, dengan rahmat-Nya. Ada banyak orang kaya tapi hanya kaya dengan uang, kaya dengan harta, kaya dengan apa? Materi. Apakah nggak boleh? Boleh. Tapi banyak dari mereka ini lupa bahwa Allah itu kaya dengan rahmat ya. Rahmat itu dia namanya sama dengan kasih karunia. Nah, ada Bapak Ibu saya jelaskan berkali-kali apa yang anugerah, apa itu kasih karunia, apa itu rahmat, sama ya. Ada 3-4 poin di situ. Pertama itu adalah gift. Gift itu adalah sebuah hadiah yang diberikan kepada manusia berdosa yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerimanya. Itu yang pertama. Anugerah atau kasih karunia itu yang kedua adalah merciful. Merciful adalah kemurahan hati Tuhan, ya. Kebaikan hati Tuhan yang diberikan kepada manusia berdosa yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberi. Itulah kemurahan Tuhan, ya, itulah kebaikan hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Dan yang ketiga, anugerah karunia itu adalah kekuatan secara adikodrati yang lemah. Manusia lemah ini akibat apa? Karena
dosa, Bapak Ibu. Membuat manusia lemah, aku hadapi persoalan, gak mampu, gampang susah, gampang stres, gampang depresi, gampang tertekan. Kenapa? Karena dosa buat manusia lemah, ya. Tapi Tuhan menganugerahnya sehingga dia bisa bertahan menghadapi persoalan dan penderitaan sampai hari ini, ya. Hari ini karena anugerah, ya. Kekuatan Allah memampukan kita semua. Amin. Dan yang ke anugerah, kasih karunia, ya, rahmat itu bicara tentang opportunity, ya. Opportunity itu adalah sebuah kesempatan, saudaraku, ya. Nah, kesempatan itu Tuhan berikan kapan? Pada waktu engkau dan saya masih ini. Itu masih ada kesempatan. Tapi kalau nanti suatu hari, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, nafas sudah diambil, maka tidak ada lagi kesempatan. Mau nangis-nangis minta Tuhan kasih kesempatan untuk melayani, tidak bisa lagi, ya. Melayani tidak harus jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat, ya. Apapun pekerjaan, tugas, fungsimu, profesimu, yang bisa kau lakukan sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, kepala keluarga, sebagai seorang yang bekerja di kantor, bekerja dari rumah, apapun Tuhan sebagai pengusaha bisa melayani Tuhan, ya, sebagai seorang pendoa, sebagai seorang pemuji penyembah, atau sebagai seorang yang menangkan jiwa, bisa ajak orang ibadah. Itu sudah di tempatmu, di kantormu, di rumahmu, di mana saja engkau sudah melayani Tuhan, ya, atau melayani Tuhan dengan dana, dengan apa kau miliki, support pekerjaan Tuhan, engkau sudah melayani Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Jadi ini yang kedua, ya, ini penting dulu, ya. Dia mengerti pentingnya menerima Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena apa, Bapak Ibu? Oleh karena ini, saudaraku, oleh karena kasihnya yang besar bagi kita semua, ya. Kalau malam hari ini kau merasa suamimu tidak mengasihimu, istrimu tidak mengasihimu, anak menantu mertuamu tidak mengasihimu, ingat ada satu pribadi yang sangat mengasihimu. Siapa dia? Dialah Tuhan Yesus. Amin, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Tanda yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam apa, saudara, tadi, ya, tema kita malam ini, ya. Kemuliaan Allah dalam apa, Bapak Ibu sekalian? Kita pelajari, ya. Jaminan Yesus bagi kita di sorga. Amin. Mari kita lihat. Yang kedua ini dia, ya. Tanda yang kedua setelah dia mengerti yang pertama tadi, baru kita masuk ke tahap yang kedua. Nah, sekarang tahap yang kedua ini, dia mulai memahami. Saya tanya dulu, memahami itu penting nggak? Penting, ya, Bapak Ibu. Memahaminya bagaimana? Memahami pentingnya Allah. Siapa Allah? Dialah itu yang telah menghidupkan kita, ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bilang amin. Bersama-sama dengan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita lihat ayatnya, ya. Efesus 2 ayat yang kelima. Efesus 2 ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Kamu diselamatkan. Amin. Haleluya. Ini saudaraku, penting yang kedua nih, memahami pentingnya Allah. Siapa Allah? Ya, Dialah itu yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kita yang sudah mati ternyata dihidupkan kembali, ya. Mati karena apa? Karena dosa-dosa itu, ya. Sebab pujian berkata, ku telah mati dan tinggalkan apa, saudara? Kita tinggalkan apa? Cara hidupku yang lama. Dulu haleluya, sekarang haleluya. Amin, ya. Dulu alkohol, sekarang Alkitab, saudara-saudaraku. Dulu rokok kudus, sekarang Roh Kudus. Haleluya. Dulunya penuh kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati. Sekarang hatinya penuh dengan kasih dan pengampunan. Amin. Dulunya tidak suka beribadah, tapi sekarang suka beribadah. Tuhan, kapan lagi ada ibadah? Tuhan, kapan lagi ada ibadah? Aku rindu beribadah. Amin, ya, saudaraku. Itu orang-orang yang sudah dihidupkan Tuhan. Apakah yang dihidupkan? Rohnya dihidupkan, saudaraku. Sehingga ada sebuah rasa kerinduan, rasa kehausan, rasa lapar akan Allah begitu kuat dalam dirinya, ya. Rasanya dia tidak mau jauh dari Tuhan, ya. Dia mau gandol
oli Gusti terus. Dere Gusti ora rugi nyatane. Dere Gusti soyo ayem atine. Jadi hatinya tenang kalau dia dekat dengan Gusti Allah. Amin ya. Orang kenapa seringkali hatinya gelisah, hatinya sedih, hatinya takut, khawatir. Kenapa? Karena dia jauh dari Tuhan. Hatinya kosong. Nah, kalau hatinya sudah kosong, itu gampang diisi oleh apa? Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kebimbangan, keraguan, diisi dengan segala macam hal yang jahat, kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati. Itu kalau jauh dari Tuhan. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan, hati yang kosong diisi dengan firman Tuhan. Maka hatinya ayam tentrem, ya. Wong melarat susah hatine seng ayam sopo putrane Gusti Yesus, ya. Orang kaya di luar Yesus banyak, saudaraku. Bingung pikirannya, saudaraku, ya. Pusing saudaraku, sedang pusing memikirkan masalah pekerjaan, bisnis, keuangan, pusing hari-hari ini. Apalagi orang susah, ya, orang melarat lagi susah hatinya. Tapi anak-anak Tuhan yang percaya, yang beribadah pada Yesus, hatinya damai. Amin, ya. Apakah nggak ada masalah? Ada. Apa nggak ada pergumulan? Ada. Apa nggak ada beban berat? Ada, saudaraku. Tapi hatinya itu tenang, ya, nggak gampang stres, nggak gampang depresi. Amin, Bapak Ibu, ya. Wow, luar biasa. Siapa bangga punya Yesus? Yang bangga punya Yesus, lambaikan tangan, bilang saya bangga punya Yesus. Amin. Suami tidak bisa menolongmu, istri tidak bisa menolongmu, anak menantu bisa menolongmu, hanya Yesus yang bisa menolongmu. Amin, ya. Bos, majikan, teman, sahabat baik tidak bisa menolongmu, hanya Yesus. Dokter yang kau andalkan, yang kau banggakan, dia dokter yang pintar, ternyata nggak bisa menyembuhkan penyakitmu. Bahkan obat yang anggap mujarab juga tidak bisa bukan penyakitmu. Hanya Yesus yang bisa bukan penyakitmu. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Itu sebabnya kita bangga dengan Yesus. Amin. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini rahasia yang kedua, ya. Siapakah orang percaya yang mengerti, saudaraku, jaminan Yesus bagi kita di surga. Nah, tanda yang ketiga itu setelah pertama tadi dia mengerti, kedua dia mulai memahami, baru yang ketiga ini dia, ya. Yang ketiga dia mulai mengakui. Saya tanya bagi kita sekalian, mengakui ini penting nggak? Penting, Bapak Ibu, karena apa yang kau akui makin kuat dalam dirimu. Sebaliknya, kalau engkau tidak mengakui, artinya engkau menolak, engkau memungkirinya, engkau menyangkalinya akan makin melemah. Dan tidak akan terjadi sesuatu, tidak akan terjadi mujizat dalam hidupmu. Ya, oke, kita lihat yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui pentingnya. Pentingnya apa, saudaraku? Pentingnya di dalam Yesus Kristus Yesus, ia telah membangkitkan. Yesus ini telah membangkitkan kita juga, diselamatkan di sorga bersama dengan Yesus. Bilang amin. Ya, kita lihat ayatnya, Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6 yang berbunyi, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Amin, ya. Dan di dalam Kristus Yesus, di dalam apa di luar, Bapak Ibu? Di dalam, ya. Saudara senang di dalam apa di luar waktu hujan? Di dalam, Bapak Ibu. Kalau hujan turun, saudara aman, tidak basah kuyup, ya. Orang yang basah kuyup kalau dia ada di luar rumah, dia pasti kena hujan, basah, saudara. Tapi kalau orang di dalam rumah, dia tidak akan kena hujan, dia aman, ya. Nah, kita di dalam Yesus Kristus, kita aman, saudaraku, ya. Maka itu penting mengakui pentingnya di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ia telah membangkitkan, ya. Yesus ini telah membangkitkan kita juga, diselamatkan, ya. Diselamatkan di mana, Bapak Ibu? Diselamatkan di sorga. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Yesus. Amin, ya. Haleluya, ini ayatnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah lihat 3 rahasia ini, Bapak Ibu. Lalu sekarang kita tanya, kalau gitu apa dong hasilnya bagi orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam jaminan Yesus? Bilang jaminan Yesus. Amin, ya. Kalau Yesus yang menjamin, jangan kau ragukan. Itu ya dan amin, pasti. Amin, ya. Haleluya. Nah, kita lihat ini, siapa, saudaraku? Kita lihat hasilnya apa, saudaraku? Kita lihat yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menerima. Bilang menerima.
Menerima apa, saudaraku? Dia menerima kasih-Nya Tuhan yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Bilang amin ya. Kita lihat Efesus 2 ayat 4. Efesus 2 ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Amin. Amin ya. Haleluya. Tetapi Allah yang kaya. Allah kaya dengan apa, Bapak Ibu? Allah yang kaya dengan rahmat ya. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Karena dia kaya, dia mau memberikan semuanya itu kepada kita semua ya. Jadi ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menerima. Bilang menerima. Menerima apa yang saudara mau terima? Menerima kasih-Nya. Kasih-Nya siapa? Kasih-Nya Tuhan yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ya, ini yang pertama. Lalu kita lihat yang kedua, hasilnya pada mana terjadi, dia mendapatkan apa, saudaraku? Dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus ya, yang menyelamatkan hidupnya yang percaya kepada Yesus ya, tentunya. Kita lihat Efesus 2 ayat yang kelima. Efesus 2 ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Amin. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Kita diselamatkan oleh apa Bapak Ibu? Oleh kasih karunia kamu diselamatkan ya. Ini anugerah Tuhan, pemberian Tuhan bagi kita sekalian. Makanya jangan kau sia-siakan kasih karunia ini ya. Ini penting dan Ibu Lince Rompas akan berdoa kepada kita ya setelah ini. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, bagi orang yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menerima. Amin ya. Menerima apa, saudaraku? Dia menerima tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di mana Bapak Ibu? Di sorga. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Kita lihat ya, Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6 yang berbunyi, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Amin. Ikut Yesus itu nggak rugi, Bapak Ibu, ya. Selama engkau ada di bumi, engkau ikut Yesus dengan tekun, dengan setia, tidak rugi. Karena suatu hari nanti engkau akan mendapat tempat di sorga bersama dengan Yesus, ya. Di sorga itu ada real estate-nya, saudara-saudaraku, ya. Seperti di bumi, kalau kita lihat real estate itu ada perumahan yang tipenya kecil, yang kedua ada tipenya sedang, yang ketiga ada tipenya paling besar, ya. Sekelas mansion itu, saudaraku. Mansion itu tipe rumah yang paling gede, saudaraku. Nah, tadi saya katakan memang masuk sorga itu pasti karena iman kita percaya Yesus itu pasti kita dapat tempat di sorga. Ya, tapi perkara nanti rumahmu besar atau kecil, mahkotamu banyak atau sedikit, itu tergantung apa yang kau lakukan di bumi, saudaraku. Kalau engkau sadar di bumi ini adalah sebuah kesempatan, engkau tidak sia-siakan anugerah Tuhan. Kau lakukan sesuatu dengan tekun, dengan setia. Orang tidak setia beribadah, engkau tetap setia beribadah. Orang tidak melayani dengan setia, engkau tetap melayani dengan setia. Nah, itu yang menentukan akan tempatmu di sorga. Engkau dapat rumah yang paling besar atau paling kecil, Bapak Ibu. Tergantung apa yang kau lakukan di bumi ini. Ya, di bumi ini kita berinvestasi bagi kekekalan, saudaraku. Dan semua kita ada di dalam gereja kekekalan, yaitu gereja CLCC, ya. Karena CLCC singkatan dari City Everlasting Life Community Church, ya. Jadi life, hidup yang kekal, everlasting kekal, saudaraku. Jadi semua yang kita lakukan tampak untuk kekekalan, saudaraku. Apa yang kau lakukan di dalam doamu berdampak pada kekekalan. Apa yang kau lakukan dalam puji-pujian itu berdampak pada kekekalan. Lakukan saat engkau dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan berdampak pada kekekalan, ya. Ini juga engkau menempatkan dampaknya pada kekekalan. Engkau memberi persembahan juga itu berdampak
kekekalan. Kita ikut Tuhan itu nggak rugi, ya. Yang rugi itu adalah ketika mereka tidak ikut Yesus dengan segenap hati. Kalaupun mereka ikut, tapi mereka tidak sungguh-sungguh, mereka juga akan rugi, ya. Tapi kita yang benar-benar komitmen, kita yang setia, tidak akan rugi, ya. Dere Gusti ora rugi nyatane. Amin, ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa dan Ibu Lince Rompas akan berdoa buat kita semua di malam hari. Iya, shalom semuanya. Ya, shalom, praise God. Shalom. Lince. Shalom. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setia dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat pertolongan dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan, boleh membuat setiap kami mengerti Tuhan. Bahwa Tuhan, seperti Tuhan firman-Mu, kemuliaan Allah dalam Kristus, kemuliaan dalam jaminan Yesus bagi kita di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih buat jaminan keselamatan setiap kita. Bahkan Tuhan, Engkau sudah menyediakan tempat di surga bagi kita orang percaya. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Tuhan seluruh aspek kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Ada Tuhan, kasih dan rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan untuk setiap kami ya Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ya, Kami menyerahkan kesehatan kami Tuhan. Kerohanian kami terlebih Tuhan. ya Yesus. Keuangan setiap kami Tuhan. Bahkan keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan terlebih tahu apa Ya. yang terbaik Tuhan bagi kami Tuhan. Ya. Terima kasih ya Bapa. Ajar Tuhan kami selalu mengandalkan Engkau. Karena kami percaya Ya Yesus. hanya di dalam Engkau Tuhan kami akan selalu bersama-sama Tuhan. Melewati Tuhan badai kehidupan ya Bapa. Ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu Tuhan limpahkan kepada setiap anak-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan, jemaat JLCC Yesus. Tuhan, boleh selalu dekat kepadamu ya Bapa. Amin. Terlebih Tuhan, kami mau selalu melekat kepadamu. Sehingga Ya, Yesus. kami boleh merasakan Tuhan, Ya Tuhan. bahwa pertolongan Tuhan datangnya hanya daripadamu. Kami Yes. percaya Tuhan, janji-janji-Mu iya dan amin. Amin. Kami percaya Tuhan, kami selalu Tuhan hanya berseru kepadamu Tuhan. Ya Yesus. Bahwa setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Untuk kami mau taat dan setia Tuhan Ya kepadamu Tuhan. Yesus. Karena hanya di dalam Engkau ada kebenaran Tuhan dan hidup. Yes. Hidup Tuhan melalui kasih-Mu Tuhan. Engkau Ya, menyertai Yesus. setiap kami Tuhan. Engkau memampukan setiap kami Tuhan. Engkau Ya, memberi Yesus. kekuatan setiap kami yang lemah Tuhan. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan, ajar kami selalu bersandar hanya kepadamu Amin. Bapak. Biar Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan. Kami boleh menyaksikan Tuhan bahwa Engkau Ya, adalah Yesus. nyata Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam mengiring Engkau Tuhan, jeripaya kami tidak akan sia-sia. Yes. Karena kami pegang janji-Mu Tuhan.
Kami mau setia, kami mau taat Tuhan kepadamu. Ya, Sehingga kami boleh merasakan Tuhan kasih-Mu Tuhan selalu menyertai setiap kami. Kasih-Mu Tuhan selalu menjawab ya, setiap Yesus. pergumulan doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu selalu ada untuk setiap kami. Sehingga kami Amin. boleh melewati semuanya itu. Apapun badai kehidupan Tuhan. Kami Ya, Tuhan hanya berpegang kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam dunia ini Tuhan tidak ada yang sempurna. Hanya di dalam Engkau Allah kami yang sempurna. Biarlah Tuhan amin, setiap amin. kami Tuhan, Engkau kuatkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bawa anak-anak-Mu Ya, Tuhan pada Yesus. malam hari ini yang di LCC. Untuk kami tetap Tuhan mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan merasakan janji-Mu, kasih-Mu Tuhan selalu ada Tuhan bersama dengan kami. Ya, Terima kasih Yesus. Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, biar kasih rahmat-Mu selalu menyertai Ya, setiap kami ya Yesus. Tuhan. Terlebih Tuhan kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Pak John ke dalam Jesus. tangan-Mu ya Bapak. Haleluya. Tuhan, beliau melayani Kau pagi, siang, dan malam. Ya, Biarlah Yesus. kasih karunia selalu Tuhan menyertai Amin. hamba-Mu ya Bapak. Dimanapun Tuhan beliau berada Tuhan. Ya, Oh Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau nyatakan Tuhan di dalam kehidupannya. Berilah Tuhan Jesus. kesehatan Tuhan. Mari, Biarlah Tuhan. Amin. Tuhan melalui hamba-Mu ini boleh banyak jiwa dimenangkan. Terlebih boleh banyak Yes. jiwa dikuatkan ya Bapak. Yes. Karena kami tahu Tuhan hanya di dalam Ya, Engkau Yesus. Tuhan. Yang selalu Tuhan kami dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Kami percaya menuntun setiap kami untuk kami lebih hari lebih dekat kepadamu. Ya, Sehingga kami Yesus. lebih hari Tuhan, lebih percaya Tuhan, hanya mengandalkan Amin. Engkau Dalam saja. nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu ya Terima Bapak. kasih, Yesus. Kami tahu Haleluya. Tuhan, rencana-Mu selalu indah bagi setiap kami ya Tuhan. Amin. Apapun Tuhan boleh terjadi, tapi kami mau tetap Ya, setia. Yesus. Dan kami mau pegang Amin. janji-janji-Mu Tuhan, Yes. karena janji-Mu iya dan amin. Terima Amin. kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, anak istrinya Tuhan, keluarga besarnya hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, damai sejahtera sukacita selalu ada di dalam keluarga hamba-Mu ya Bapak. Sehingga Tuhan, hamba-Mu boleh melayani Tuhan. Untuk setiap kami di LCC ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lince Rompas. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan doa profetik. Amin. Ya, yang akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim Esa Utara. Oke, shalom Pak Darmawan, mic bisa dibuka Pak. Ya, salam Pastor John, salam teman-teman semuanya. Ya, Belum shalom, Pastor, praise belum the muncul. Lord. Oke, Shalom, shalom. muncul ya. Salam semuanya. Haleluya. Selamat malam. Ya, malam. Oke, soalnya Putira. Oke, haleluya. Nah, ini dia. Semua kita aminkan ya dan kita berkata I receive. Ya. Oke, nanti Selamat malam teman-teman teman-teman sekalian nanti semuanya. ada doa deklarasi. Ya. Oke, selamat malam. Shalom Pak Darmawan Lim. Kalau malam hari ini saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Yes. I receive. I receive. Si. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat. Hari ini
dan Yes. mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di Yes. sorga. I I receive. receive. Amin. I receive. Saatnya kita menaikkan doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib Yes. sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta Yes. mengalami kemenangan Yes. besar. I Yes. receive. I Amin. receive. Puji Tuhan. receive. Amen. Gereja CLCC adalah pembawa lautan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Yes. Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Katakan I receive. Praise the Amin. Lord. Kasih I tepuk tangan receive. dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari kota Medan, Sumatera Utara. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim dan Makasih Ibu Pastor Ananova John. ya. Tuhan berkati pelayanan Amin. Pastor. Praise God. Haleluya. Oke, selanjutnya kita akan menyimak ya pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu kita yang terkasih, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Kepada Ibu Lydia Eka dipersilakan. Ya, shalom. Selamat Shalom. malam. Praise Shalom God. semua. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak John waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk pengumuman tahu gereja CLCC dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 setiap hari bersama Bapak John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 10 bertempat Bapak keluarga saudara Riko putranya Ibu Indriani, Jalan Bypass Juanda depan Hotel Halogen Sedati Juanda. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan November 10 November 2024 Ibu Rosalin dari Jerman, 10 November Ibu Jaju dari Surabaya, 15 November adik Joshua Dimas, putranya Ibu Atanasia Puji Astuti, 23 November Bapak Darmawan Lim dari Medan. Kita belajar menabur dan nanti pasti menuai. Persembahan ini Amin. dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanis. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin.
Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Amin ya. Oke, baiklah teman-teman semua. Bila mana ada permohonan doa bisa langsung open mic dan menyampaikan, atau Bapak Ibu bisa kirim lewat layar chat monitor ya. Dan nanti kita akan berdoa, dan pastikan Bapak Ibu di dalam ibadah-ibadah kita itu selalu ada ya, kecuali kalau misalnya ada sesuatu dan lain hal ya, misalnya masalah signal ya, atau lampu mati. Nah, itu memang benar-benar itu tidak bisa dikatakan lagi ya, saudaraku. Jadi tadi sempat juga kita ada sedikit ya kendala, tidak dapat ibadah untuk doa mujizat jam 10 ya, tapi Bapak Ibu tetap pastikan ibadah tidak pernah libur ya, ibadah tetap ada ya, kecuali dalam beberapa hal tadi ya. Tadi salah satunya sehingga tadi memang agak kesiangan ya, udah terlambat, tapi tidak apa-apa, kita tetap ibadah terus ya. Oke, itu aja Bapak Ibu akan untuk nanti acara tanggal 9 ya, di tempatnya putranya Ibu Indriani, dia akan pindah rumah baru, kita ibadah di sana. Dan nanti untuk acara tanggal 30 November ya, itu ada acara pemberkatan peneguhan nikah ya, untuk satu pasangan. Kalau ada lagi yang mau menyusul, nanti silakan bisa menghubungi Ibu Lydia Eka ya, tempatnya bertempat di rumahnya Ibu Lydia Eka. Dan nanti jangan lupa Bapak Ibu tanggal 15 ya saudara, kita akan adakan ibadah Natal di restoran Double Happiness ya, di jalan dekat Kedundoro ya, Surabaya Bapak Ibu. Dan teman-teman yang ada di luar Jawa atau di luar negeri nanti bisa mengikuti lewat live ya, live Zoom. Yang Pak Darmawan di Medan, Ibu Weli Hukumun di Jayapura bisa ikut ya lewat live ya. Dan teman-teman yang di Surabaya, saudara, biayanya sangat murah ya, hanya 150.000. Saudara-saudara bisa mendapatkan semua ya, semua yang tersedia, fasilitas yang ada, saudaraku ya. Kita akan menikmati sajian-sajian, tentunya santapan rohani dan jasmani kita dapatkan juga ya. Pasti seru karena di restoran Double Happiness, jadi ini restoran bahagia ya, kita akan bahagia bersama dengan Yesus ya di bulan Desember. Nah, karena itu Bapak Ibu mulai dari sekarang sudah menabung, menyisihkan uangnya, atau kalau saudara-saudara mau langsung bayar ya per orang, itu baik orang dewasa, anak-anak cuma Rp150.000 ya. Bisa hubungi bendahara kita Ibu Lince Rompas ya, untuk kita akan sama-sama menikmati acara tersebut, karena acara itu dari kita untuk kita ya. Jadi acara itu karena kita adakan di restoran, kita sewa tempat untuk makan juga ya, jadi kita sama-sama ya bahu-membahu. Tadi Ibu Lydia Eka bilang kalau kita menabur, kita pasti menua ya, kita menabur juga untuk diri kita ya. Oke, itu Bapak Ibu sekalian, dan kita akan ya siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Oke, host kita malam ini Ibu Yeti, ini mungkin masalah signal di sana ya, sehingga beliau tidak bisa tersambung, tapi kita tetap ya ibadah jalan terus ya. Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama ya mengakhiri ibadah kita. Ada mau minta permohonan doa malam hari ini? Ya, Pak Nah, kita Pendeta. berdoa yakin bahwa apa yang kita doakan Tuhan sudah dengar ya bahwa kita. Ya, mulai dari Bu Weli yang mau disampaikan Weli. Ya, mohon doa untuk cucu Dimas untuk tes kemarin, kiranya Tuhan memberkati supaya diterima. Ya, terima kasih. Amin ya. Oke, Pak Darman Lim. Ya, Apa Pastor yang John mau doain didoakan? kesehatan Manuel, saya ya, kuliner. Pastor. Kesehatan saya Darmawan, dan doain istri saya juga Ana Nova. Baru minta tolong doain Vanilla Kuliner ya, yang kita kerja. Oke. Ya, makasih Pastor John. Baik. Tuhan berkati pelayanannya. Ya. Amin ya. Kita akan satu dalam doa malam hari ini Bapak Ibu ya. Oke, semua arahkan tangan depan layar monitor. Malam hari ini kami percaya ada kuasa Tuhan yang dicurahkan buat anak-anak-Mu yang malam ini datang dengan hati yang percaya dan yang seru kepadamu dengan segenap hatinya. Terima kasih, kami percaya
Mujizat ajaib masih terjadi saat kami datang, kami berseru kepada Tuhan Yesus Kristus malam ini. Kami doakan untuk anak Dimas di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan menyertai anak Dimas untuk dia bisa, Tuhan telah mengikuti prosedur di kantor BKN, Tuhan yang atur, semua boleh berjalan dengan baik. Dan kuasa Tuhan akan tercurah untuk Ibu Weli Hukubun di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, mujizat ajaib sudah terjadi baginya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Dan kami juga berdoa untuk semua yang hadir di malam hari ini, untuk Pak Darmawan Lim. Kami doakan untuk kesehatannya bersama Ibu Ana Nova, Tuhan bukakan rahimnya, sehingga pada waktunya dia akan melahirkan seorang anak dengan baik, dan dilancarkan, dimudahkan. Dan kami juga doakan untuk Kuliner Fanuela, kami percaya semuanya disertai Tuhan dalam nama Yesus. Dan juga kami berdoa malam hari ini, siapapun orang tua yang hadir malam ini, kami berdoa untuk anak yang sakit, anak daripada Bu Marta, yaitu Mbak Ririn. Percaya Tuhan sudah pulihkan kesehatannya dan berangsur baik, semakin hari semakin baik. Aku berkata malam hari ini untuk orang tua imani ya, yang punya anak laki, yang punya anak perempuan, aku berkata ini. Anak-anak laki-laki diberkati Tuhan. Anak-anak perempuan juga diberkati Tuhan. Supaya kau bisa melihat kebahagiaan untuk semua anak mantu cucumu semasa kau hidup di bumi sebagai orang tua. Aku berkata, Immanuel, penyertaan Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu. Tuhan akan menyertai Ibu Marta, Ibu Weli, Ibu Sonya, Cifung, menyertai juga Alin, menyertai Bu Lydia Eka, menyertai Ibu Lince Rompas, menyertai Ibu Meliawati, menyertai juga, oh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Janter di dalam nama Yesus. Aku berkata semua orang tua yang hadir malam ini, Ibu Ongyoki, semua sertai Tuhan, anak, mantu, cucu, semua disertai Tuhan. Kami doakan untuk cucunya Bu Ongyoki di Australia, Tuhan akan sertai dia, dan dia dikirimi orang-orang baik hati, orang-orang yang selalu memperhatikan dia, yang akan mengarahkan dia lebih dekat dan semakin melekat dengan Tuhan, yang bisa membimbing dia sehingga dia memperoleh masa depan yang penuh harapan. Terima malam ini Bu Ongyoki. Tuhan sudah mendengar doamu, dan para istri-istri yang hadir malam ini, Tuhan sudah perhatikan semua doa-doa yang kau berikan. Kata engkau akan lihat keajaiban Tuhan untuk keluargamu, untuk suamimu, untuk anakmu, mantu, cucu, semua akan diberkati. Malam ini kuasa Tuhan menyertai engkau. Lihat pertolongan yang pernah akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara bagian tubuhmu yang sakit. Dan sekarang terima dengan iman, aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan mulai mengalir atas tubuhmu. Terima malam ini. Oleh bilur Yesus, segala penyakit dan kelemahan, go, pergi, meninggalkanmu. Tidak layak karena tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Aku berkata malam hari ini, kuasa Tuhan sudah mengalir atasmu. Ada kuasa dalam mulutmu, ada kuasa di tanganmu. Dalam nama Yesus. Aku percaya malam ini mimpi-mimpimu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan tidak akan lama lagi. Waktunya sudah dekat. Sudah hampir tiba. Tetap percaya. Tuhan sudah semua yang kau siapkan, semua yang kau butuhkan di hari-hari ini. Tuhan sudah siapkan semuanya itu bagimu. Bahkan apa tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sudah sediakan bagimu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, karir, pekerjaan, bisnis mereka, keuangan mereka, diberkati juga pekerjaan tanganmu, diberkatilah pelayananmu. Aku berkata malam ini, semua yang hadir, tidak ada yang gagal, semuanya berhasil, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang miskin, semua dibuat Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Seperti kau berkati Yabes berlimpah-limpah. Dibuat Tuhan tetap kuat, tidak lemah, tetap sehat, tidak sakit. Dibuat Tuhan naik, tidak akan turun. Dibuat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus, segala berkat bangsa-bangsa akan datang padamu. Bahkan kelimpahan dan seberang laut akan beralih kepadamu. Dan engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Jalan-jalan yang buntu akan terbuka. Supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang kepadanya kau beribadah kepadanya siang dan malam. Dia sudah mendengar, memperhatikan doa-doamu, teriakanmu siang dan malam. Dia sudah mendengarkan semuanya itu. Aku berkata malam ini, hai gunung-gunung bersuka cita, hai bukit-bukit bersorak-sorai, bertepuk tanganlah, hai pohon-pohon. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, dan segala yang hidup akan datang sujud menyembah kepadamu. Engkau akan menyembah Tuhan di bumi sampai engkau pulang di sorga, engkau tetap menyembah Dia. Dan itulah rahasia engkau mengalami kerajaan Allah di bumi sampai di sorga.
Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Malam hari ini kami akan berpisah. Tuhan, percaya di saat engkau tidur, berkat Tuhan menghampirimu. Bahkan engkau akan lihat kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan ketika engkau berjalan, engkau akan melihat Tuhan mendahului engkau. Tuhan akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi, sehingga tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Semua terbuka dalam nama Yesus. Engkau akan melihat kekuatan musuh dihancurkan, bahkan tanduk-tanduk orang fasik akan dihancurkan, dan tanduk-tandukmu sebagai orang benar, kekuatanmu akan ditinggikan oleh Tuhan. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Dalam nama Yesus, malam ini angkat kedua tanganmu, tanda engkau percaya, tanda engkau siap terima berkat. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima Bapak Ibu. Anak-anakku laki-laki dan perempuan berkati Tuhan. Amin ya. God bless you all. Haleluya. Sama-sama Bu Ol, Yogi, semangat ya. Terima kasih Pak John. Ya, Tuhan berkati Bu Sonya. Berkati Marta, semuanya. berkati ya. Tuhan berkati semua Cipul. Ya, Alin, Bu Lydia Eka, Tuhan berkati ya. Oke, Bapak Ibu Jender. Milawati. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Bu Lince. Salam ya. Buat Saudara Doni ya. Ya. Berkati. Ya, selamat malam. Ya. Bu Yeti belum bisa masuk signal ini. Iya. Oke. Oke. Ya, selamat istirahat teman-teman. Sampai jumpa lagi besok ya. God bless you. Oke, siapkan diri besok ada pertemuan kudus ya. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Amin.